Agama disebut lintas agama, apakah Lintas itu agama? masuk surga? Ya masuk. Karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Dia menjawab bahwa semua agama ini pasti masuk surga karena sudah ada gardu masing-masing, teman-teman. Terus saya bilang lagi, bagaimana pendapat anda pribadi dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim, hadis sahih, kata Nabi, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi ini penyembah api, penyembah berhala, yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi, lalu tidak beriman pada risalah yang saya bawa, kemudian meninggal dalam keyakinan itu, kecuali masuk neraka. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Macam tak betul je budak ni. Itu bapak tua ini atau Ghufran Al-Bantani ini dijaga begitu ketat oleh Banser, teman-teman. Bahkan dicium tangannya. Subhanallah. Mungkin Banser ini menganggap Ghufran Al-Bantani ini bukan hanya sekedar ulama, tapi sudah dianggap sebagai waliullah, wali yang paling tinggi makamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, jika ada orang Islam yang menyatakan bahwa semua agama pasti masuk surga, Islam masuk surga, Nasrani masuk surga, Hindu, Buddha masuk surga, Majusi, orang yang menyembah api sekalipun masuk surga, orang yang menyembah hewan, sapi, kera masuk surga, maka orang yang menyatakan seperti ini, teman-teman, harus dipertanyakan akidahnya. Oke teman-teman semua, di dalam video kali ini kita akan membahas Kiai Ghufran Al-Bantani, orang yang mengaku bisa berbicara dengan Nabi Adam alaihissalam, orang yang mengaku sudah mengikat perjanjian dengan malaikat Jibril. Subhanallah, orang ini sangat keterlaluan sesatnya, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Dan yang sangat mencengangkan, teman-teman, yang sangat membuat saya terheran-heran, Banser bahkan menjaga Ghufran Al-Bantani ini. Dijaga ketat, teman-teman. Banser, bayangkan, yang biasa membubarkan kajian-kajian salafi, yang biasa membubarkan kajian-kajian yang tidak sepemahaman dengan mereka. Ghufran Al-Bantani dijaga dengan ketat. Kita semua tahu bahwa Banser ini salah satu fungsinya adalah menjaga para ulama dari ormas sebelah. Di video ini dapat kita saksikan, teman-teman, itu bapak tua ini atau Ghufran Al-Bantani ini dijaga begitu ketat oleh Banser, teman-teman. Bahkan dicium tangannya. Subhanallah. Mungkin Banser ini menganggap Ghufran Al-Bantani ini bukan hanya sekedar ulama, tapi sudah dianggap sebagai waliullah, wali yang paling tinggi makamnya. Subhanallah, luar biasa. Itu, teman-teman, dibimbing. Wah, dikawal dengan ketat. Rebutan itu orang-orang mencium tangannya. Subhanallah. Apakah mungkin Banser ini takjub dengan kisahnya Ghufran Al-Bantani yang mengaku menguasai satu-satunya di dunia ini yang paham bahasa Suryani pada saat ini, teman-teman? Bahwasanya tidak ada satupun yang bisa atau ahli bahasa Suryani. Tidak ada satupun yang bisa, yang mengerti, yang paham dengan bahasa Suryani di muka bumi. Hanya satu saja, teman-teman. Siapa itu? Telusuri, sudah mencari tahu, tetapi hanya satu di dunia pada saat ini, yakni Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani radhiyallahu anhu. Bahkan Ghufran Al-Bantani ini juga mengaku bisa berkomunikasi paham bahasa semut. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukur innaka ya Ghufran al-kiyi innaka ya ma firma Allah. Apakah saya didoakan enggak Ghufran? Ya jelas lah. Jadi teman-teman, semut ini bertanya kepada dirinya dengan menggunakan bahasa semut. Seperti yang dia lafazkan tadi, itu adalah bahasa semut. Luar biasa. Dan Ghufran Al-Bantani ini, teman-teman, juga mengaku bisa berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Nabi Adam alaihissalam, dengan Nabi Khidir, bahkan bisa mengikat perjanjian dengan para malaikat. Saya berjanjian loh dengan malaikat. Tuh, dia mengaku ada perjanjian loh dengan malaikat Munkar Nangkir. Karena akhir dan malaikat
ahli hujan. Kalau hujan kau janji tak kejar sama saya, kata saya. Tuh, dia kalau tidak hujan, dia janji akan mengejar hujannya. Bagaimana ceritanya nih orang ini? Macam tak betul je budak ni. Saya nanyakan kepada Nabi pertama. Nabi siapa? Nabi Adam alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi Adam alaihi wasallam. Rabbana qul inna rahmatan dunya, qul inna rahmatan dunya Indonesia, qul inna rahmatan tanah Jawi, kum alayya maghfur. Saya nggak mengerti teman-teman, bagaimana standar dari Banser ini. Kita tahu, Banser ini sering membubarkan kajian ustadz-ustadz yang tidak sepemahaman dengan mereka. Dan sangat sering sekali membubarkan kajian ustadz salafi teman-teman. Seperti kemarin yang viral teman-teman, membubarkan kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah, yang di dalam ceramahnya selalu membawakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sedangkan si Ghufran Al-Bantani ini sudah rusak akidahnya, membawakan kisah-kisah kurafat, kisah-kisah dongeng, halu, dijaga dengan ketat. Ini bagaimana ceritanya teman-teman? Nah, seperti di dalam video ini teman-teman, dapat kita saksikan Ghufran Al-Bantani ini rusak akidahnya teman-teman. Oke, langsung saja mari kita simak video berikut ini. Apakah agama Kristen, pokoknya selain Islam bah, selain Islam, Kristen, Buddha, Hindu, itu bisa masuk surga? Nah, ditanya oleh si penanya kepada Ghufran Al-Bantani ini teman-teman, apakah agama selain dari agama Islam, Kristen, atau agama apapun selain dari Islam, apakah masuk surga? Dengarkan teman-teman jawabannya. Ini bukanlah jawaban seorang yang paham dengan akidah Islam. Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sebangsa dan setanah air. Agama disebut lintas agama. Apakah Lintas itu agama? Masuk surga? Ya masuk. Karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Dia menjawab bahwa semua agama ini pasti masuk surga karena sudah ada gardu masing-masing teman-teman. Ini kan sangat bertentangan sekali dengan akidah kita Islam. Itu enggak? Nabinya siapa? Atau malaikat siapa? Atau ulamanya siapa, pemimpinnya siapa, itu sudah ada channel-channelnya. Betul nggak? Betul nggak? Dijawab oleh para jemaahnya, betul. Inilah pemahaman liberalisme atau pluralisme teman-teman. Pemahaman yang sesat dan menyesatkan, yang menyatakan semua agama ini benar. Semua agama ini pasti masuk surga. Subhanallah. Teman-teman semua, seluruh nabi yang diutus oleh Allah di muka bumi ini, semuanya mengajarkan tauhid kepada Allah teman-teman. Di zaman Nabi Isa, contohnya, siapapun yang taat kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam, maka pasti masuk surga. Begitu juga di zaman Nabi Musa alaihissalam, siapapun umat yang taat kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam, maka juga akan masuk surga. Begitu juga di zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW, diutus oleh Allah sebagai Rasul terakhir, sebagai Nabi terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan siapapun yang taat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada saat ini pasti akan masuk surga. Taat kepada ajaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, kalaupun orang-orang Yahudi yang mengaku Nabi mereka adalah Nabi Musa alaihissalam, tapi tidak taat kepada ajaran Nabi Muhammad, mereka tidak masuk surga. Ini di dalam akidah kita. Begitu juga kepada orang-orang Kristen di zaman sekarang ini yang mengaku mengikuti Nabi Isa alaihissalam, tapi mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir dan tidak mau mengikuti ajaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka akan masuk neraka. Mereka adalah orang-orang kafir di dalam akidah kita, teman-teman. Luar biasa sekali jika dikatakan semua agama ini benar. Semua agama ini masuk surga. Parah ini akidahnya, teman-teman. Jadi orang-orang yang menyembah api misalkan, menyembah batu, bahkan menyembah Yesus, itu masuk surga. Ini kan sesat sekali pemahaman dari Ghufran Al-Bantani ini. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Pasti atuh. Para nabi yang lain pasti protes. Betul nggak? Protes. Nah, jadi kita ini harus sadar. Sadar Jangan apa? saling membenci. Oh, agama ini dibenci, agama ini dibenci. Salah, nggak boleh.
Tidak ada urusannya saling membenci, teman-teman. Ini bukan perkara benci-membenci, tapi ini adalah perkara keyakinan, perkara akidah. Bagi kita umat Islam, agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Begitu juga dengan mereka, teman-teman. Contoh bagi orang Kristen misalkan, bagi mereka pasti menurut mereka agama yang paling benar adalah agama Kristen. Begitu juga dengan Yahudi. Bagi mereka agama mereka lah yang paling benar. Jadi tidak ada urusannya, tidak ada masalahnya seperti yang dikatakan oleh Ghufran Al-Bantani ini. Ini bukan perkara saling membenci. Inilah cacat pemikiran dari Ghufran Al-Bantani ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau kita berpancasila, jangan sekali-kali menyakiti agama manapun. Tetap kita harus ramah tamah, cinta kasih sayang, sopan santun, dan jaga akhlak. Betul nggak? Toleransi bukan seperti itu, teman-teman. Toleransi bukan menyatakan semua agama benar. Tidak, bukan seperti itu. Jika seperti ini, pemikiran dari Ghufran Al-Bantani ini namanya adalah toleransi yang kebablasan. Yang menyatakan semua agama benar. Yang menyatakan semua agama pasti masuk surga. Subhanallah. Toleransi yang benar itu, teman-teman, kita hargai mereka di luar agama Islam ini beribadah sesuai keyakinan mereka, teman-teman. Misalkan umat beragama Kristen, mereka beribadah di gerejanya, ya kita jangan ganggu. Jangan kita sakiti mereka. Jangan kita usik ibadah mereka. Begitu juga dengan umat beragama lain, Hindu, Buddha, Yahudi, ya silahkan mereka beribadah sesuai agama mereka masing-masing. Tapi kita jangan ikut pula di dalam ibadah-ibadah mereka. Rusak, teman-teman. Jika dikatakan semua agama ini benar seperti apa yang diyakini oleh Ghufran Al-Bantani ini, semua agama pasti masuk surga, maka artinya boleh dong orang yang beragama Islam beribadah di kuil. Ya kan? Kalau dikatakan semua agama ini benar, kalau dikatakan semua agama ini pasti masuk surga, boleh dong orang Muslim sholat di gereja, di biara. Subhanallah. Atau boleh dong umat Islam beribadah dengan cara umat beragama lain. Umat Islam beribadah dengan cara ibadahnya orang Kristen. Umat Islam beribadah dengan cara Hindu, dengan cara ibadahnya umat Buddha, dengan Yahudi. Jika dikatakan semua agama ini benar. Kan kacau, teman-teman. Kacau pemahaman seperti ini yang diajarkan oleh Ghufran Al-Bantani ini. Jika dikatakan semua agama pasti masuk surga, luar biasa. Oke, teman-teman, sekarang mari kita dengarkan pernyataan dari Ustadz Khalid Basalamah, salah satu ustadz yang sangat dibenci oleh mereka-mereka yang menganggap Ustadz Khalid Basalamah ini yang selalu mereka juluki sebagai Wahabi, yang mereka selalu teriak-teriak Wahabi. Subhanallah. Sedangkan Ghufran Al-Bantani, teman-teman, itu mereka anggap wali, mereka anggap ulama, dijaga oleh Banser. Na'udzubillah. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wa musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kata Allah, sesungguhnya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Nggak boleh ragu dengan itu. Allah mengatakan, dan orang-orang musyrik, penyembah-penyembah berhala, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dengan keyakinan itu. Allah yang bilang, Allah bilang mereka kafir, Anda bilang bukan. Coba berikan pendapat. Dia nggak bisa ngomong. Terus saya bilang lagi, bagaimana pendapat Anda pribadi dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim. Hadis sahih kata Nabi, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi ini penyembah api, penyembah berhala, yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi, lalu tidak beriman pada risalah yang saya bawa, kemudian meninggal dalam keyakinan itu, kecuali masuk neraka. Bagaimana pendapat Anda dengan ini? Tidak bisa ngomong dia cuma bilang, lalu bagaimana perasaan mereka kalau kita ucapkan itu? Saya ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan saudaraku, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama sama, saya sama Anda pindah Nasrani aja enak, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Hah? Ngapain jadi Muslim banyak haramnya? Enak nyanyi seminggu sekali. Buat dosa 50 tahun, datang ngaku depan pasturnya, disiramin air masuk surga. Enak benar itu. Ngapain jadi Muslim? Susah. Nah, sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah dari dalil Al-Quran dan hadis. Bisa kalian bantah? Oke, teman-teman semua, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya katakan dengan tegas bahwa jauhi pemahaman dari Ghufran Al-Bantani ini. Akidahnya sesat dan menyesatkan, teman-teman. Sangat jauh sekali menyimpangnya. Kurafat, halu, sesat, subhanallah.
Harusnya Majelis Ulama Indonesia tidak boleh diam. Jangan diamkan orang seperti ini. Sedangkan Ustadz Syafiq Riza Basalamah saja teman-teman kemarin itu dipertanyakan oleh MUI. Dipertanyakan sertifikatnya. Dipertanyakan standar Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Loh, Ghufran Al-Bantani ini gimana? Kenapa didiamkan? Apakah Ghufran Al-Bantani ini sudah sesuai dengan standarnya MUI? Apakah si Ghufran Al-Bantani ini sudah memiliki sertifikat? Kenapa Ustadz Syafiq Riza Basalamah dipertanyakan? Ghufran ini teman-teman sudah sangat jauh sekali menyimpang, sesat dan menyesatkan. Camkan itu teman-teman. Oke teman-teman semua, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Saya Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.